Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega tentunya di channel Edukasi Tawaf. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah atau Bani Ayyubiyah adalah dinasti Islam Sunni keturunan dari etnis Kurdi yang pernah berkuasa sejak abad ke-12. Pada masa kejayaannya, dinasti ini berpusat di Mesir dan menguasai hampir seluruh wilayah di Timur Tengah. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang sebelumnya menjabat sebagai wazir atau setara dengan Perdana Menteri di bawah dinasti Fatimiyah. Nah, dinasti Ayyubiyah ini berkuasa selama 1 abad sampai pertengahan abad ke-13. Lalu bagaimana sejarah dari dinasti Ayyubiyah itu? Untuk itu kalian simak video ini sampai akhir. Pada pertengahan abad ke-12, dinasti Fatimiyah semakin melemah karena beberapa faktor. Salah satunya disebabkan oleh permasalahan internal, khususnya perebutan posisi wazir. Wazir adalah seorang penasehat atau menteri berkedudukan tinggi yang biasanya ditemukan dalam sistem monarki Islam. Selain itu, serangan pasukan salib ke Mesir juga menjadi satu penyebab melemahnya dinasti Fatimiyah. Pada tahun 1164 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi dan pamannya yang bernama Sirkum dikirim oleh penguasa Damaskus yaitu Nuruddin Janki ke Mesir untuk membantu dinasti Fatimiyah melawan serangan pasukan salib. Dalam pertempuran itu, pasukan Salahuddin dan Sirkum berhasil mempertahankan Mesir setelah mengalahkan pasukan salib. Menyusul keberhasilan itu, Sirkuh diangkat sebagai wazir atau setara Perdana Menteri di Mesir pada tahun 1169 Masehi. Namun, ia hanya menjabat selama 2 bulan karena ia meninggal dunia. Jabatan wazir Mesir kemudian digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki ambisi menggantikan Islam Syiah dinasti Fatimiyah di Mesir dengan Islam Sunni dan memerangi orang-orang Prangka dalam perang salib. Karena posisi dinasti Fatimiyah semakin melemah, Salahuddin Al-Ayyubi pun mampu menggantikannya dengan dinasti Ayyubiyah yang didirikan pada tahun 1171 Masehi. Dinasti Ayyubiyah telah mengalami perkembangan pesat sejak didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ambisi Salahuddin Al-Ayyubi untuk menggeser aliran Syiah dengan Islam Sunni pun tercapai. Setelah berkuasa, ia juga melakukan ekspansi wilayah dengan menguasai Yaman pada tahun 1174 Masehi, menguasai Suriah pada tahun 1180 Masehi, bahkan merebut Yerusalem dari tentara salib pada tahun 1187 Masehi. Tidak berhenti sampai situ. Wilayahnya terus meluas hingga berhasil menguasai Afrika Utara, Nubia Utara, arah barat, Syam, Mesopotamia, Palestina, dan Transjordania. Dinasti Ayyubiyah mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan arsitektur. Berikut ini penjelasannya. Bidang ekonomi. Perang salib ternyata tidak hanya menyisakan cerita tentang peperangan yang sadis, tetapi juga mampu menguatkan hubungan dagang dengan Eropa. Sejak awal, dinasti Ayyubiyah melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan produksi pertanian. Pada akhirnya, berbagai jenis tanaman produksinya mampu menyebar ke Eropa. Industri dan perdagangan dinasti Ayyubiyah pun menjadi semakin kuat karena ketertarikan bangsa Eropa terhadap barang-barang baru yang ditawarkan oleh pedagang-pedagang Muslim. Selain hasil pertanian, sebagai kerajinan tangan seperti kaca, tembikar, dan permadani juga bernilai tinggi di Eropa. Kemakmuran ekonomi Ayyubiyah yang masih berlangsung hingga pemerintahan Al-Kamil yang berkuasa antara tahun 1218 sampai tahun 1238 Masehi yang dikenal sangat memperhatikan kondisi ekonomi negara. Bidang pendidikan. Kemajuan pendidikan ditandai dengan dibangunnya beberapa madrasah di Al-Faroe, Yerusalem, Kairo, dan Iskandaria. Meskipun dinasti Ayyubiyah menganut teologi Sunni dan bermazhab Syari, pemerintah juga membangun lembaga pendidikan untuk mazhab lain seperti mazhab Hanafi,
mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Kesejahteraan guru dan siswa juga diperhatikan oleh pemerintah. Selain dibayar, guru dan siswa diberikan fasilitas tempat tinggal berupa asrama agar kegiatan belajar mengajar semakin intens. Bidang kesehatan. Kemajuan di bidang kesehatan dibuktikan dengan pembangunan beberapa rumah sakit dan penunjang pelayanan kesehatan di beberapa kota seperti di Damaskus dan Kairo. Selain itu, dibangun juga sekolah khusus untuk mencetak tenaga kesehatan. Kemudian bidang arsitektur. Dari arsitektur, pencapaian terbesar dinasti Ayyubiyah adalah pembangunan benteng-benteng ditambah dengan sejumlah madrasah Sunni. Pembangunan yang dilakukan difokuskan di Mesir dan Suriah. Ketika Salahuddin berkuasa, ia membangun tembok kota untuk menutup Kairo. Pada tahun 1183 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi juga membangun benteng di Kairo yang diselesaikan oleh Al-Kamil. Beberapa bangunan yang pernah didirikan pada dinasti Ayyubiyah adalah Benteng Salahuddin di Kairo pada tahun 1187 Masehi, Benteng Aleppo, Madrasah Jahiliyah pada tahun 1219 Masehi di Aleppo, Madrasah Al-Sahibah di Damaskus pada tahun 1233, dan Madrasah As-Saleh pada tahun 1243 di Kairo. Selain itu, Masjid di Al-Firdaus di Aleppo juga menjadi salah satu bentuk kemajuan arsitektur dinasti Ayyubiyah. Keruntuhan dinasti Ayyubiyah. Selama berkuasa, dinasti Ayyubiyah sangat bergantung kepada Mamluk, yaitu tentara budak untuk menangani urusan militernya. Sayangnya, runtuhnya dinasti ini sebagian besar disebabkan oleh para Mamluk dari Turki itu sendiri. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Saleh yang berkuasa antara tahun 1240 Masehi sampai tahun 1249 Masehi. Pada masa ini, para Mamluk telah memegang kendali atas pemerintahan setelah Sultan As-Saleh meninggal pada tahun 1249 Masehi. Bangsa Mamluk mengangkat istri mendiang Sultan Syajarat ad-Dur sebagai pemimpin Ayyubiyah. Pengangkatan Syajarat ad-Dur menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir dan berdirinya dinasti Mamluk yang berdiri dari tahun 1250 sampai tahun 1517. Nah, itu tadi video tentang sejarah dinasti Ayyubiyah. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Tawaf ini ya. Terima kasih, bertemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.